بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: وجمع ذلك الجنيد قدس سره في قوله: العلم أن تعرف ربك ولا تعدو قدرك، أي هو معرفة الله wa husnul adab baina yadaihi. Kemudian Imam Junaid al-Baghdadi, seorang ulama yang menjadi imam bagi ilmu tasawuf, yang mengarang dan mengumpulkan akan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hati. Karena Allah di dalam Al-Quran menyatakan yang selamat bulik kena ke negeri akhirat man atallaha biqalbin salim, orang yang hatinya kedada kotor dan rigat. Nah, hati yang selamat itu hati yang barasih. Mula-mula barasihnya hati tadi ialah bahwa hati itu harus mendapatkan ilmu nang bermanfaat, ilmu yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Dari beberapa penjelasan di beberapa minggu kita pengajian, beberapa ulama memberikan penjelasan tentang ilmu yang bermanfaat itu. Lalu Imam Junaid al-Baghdadi mengumpul dan menggabung serta menyimpulkan akan maksud dan arti dari ilmu yang bermanfaat. Ujar Sidin, al-ilmu an ta'rifa rabbaka. Orang yang bujur-bujur alim, orang yang pinandu, Allah lah yang pantas segala-galanya. Yang merasa alim, yang pantas alim, Allah. Yang pantas kaya, Allah. Yang pantas hebat, Allah. Kau harus kenal bujur-bujur kepada Tuhanmu, bahwa yang pantas segala-galanya itu adalah Tuhanmu. Wala ta'dua qadraka, dan jangan engkau melampaui batas dari kedudukan dan martabatmu sebagai hamba, yaitu hamba tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. La ta'dua, jangan engkau melampaui batas. Kita jangan sampai timbul di dalam hati sebuah rasa sugi, rasa alim, rasa harap, rasa hebat. Rasa itu telah melampaui batas. Nah, apabila punya rasa, merasa seperti rasa alim, rasa harap, rasa hebat, rasa sugih seorang nih, itu belum alim. Dan ilmu yang seandainya itu menurut dia ilmu, itu ilmunya kada bermanfaat, kada menyelamatkan inya di dunia dan di akhirat. Ilmu yang menyelamatkan inya yaitu duduklah dengan benar di kehambaan, kenallah benar-benar dengan Tuhan. Itu ilmu nang bermanfaat. Nah, dari karena itu hasil dari pelajaran ilmu akhlak dan tasawuf adalah mengenal bujur-bujur tentang diri. Seorang pertama kadada kesah, kadada tuh Bang, kadada kesah ya Pak, ngarang si hamba kadada kesah. Nah, misal seorang ulama
alim, wajib dan harusnya berisi ilmu. Napa ilmu yang dimilikinya? Yaitu sebuah pandangan. Napa pandangan yang harus dimilikinya? Dan itu ilmu. Nengaran pandangan tadi itu ilmu, yaitu inya kedada kesah alim. Terus alim yang menurut orang atau nampak ceritranya di dalam diri ini hanya memerankan, mengesahkan tentang kealiman Allah. Tidak ada dalam cerita diri ini menunjuk kepada kesah si kita. Ini memerankan. Peran seorang artis memerankan peran wali songo, misalnya Sunan Kalijaga. Maka si artis yang alim dia harus sadar inya ini memerankan, bukan inya nang jadi wali, bukan inya nang hebat, bukan inya nang harap, tapi memerankan. Maka dengan sungguh-sungguh inya memerankan peran wali Sunan Kalijaga, baik kehidupannya, baik akhlaknya, baik pergaulannya, baik segala-galanya. Namun dia sangat menyadari dirinya dalam peran ini tidak ada kesah sama sekali. Yang ada kesah yang diperankan. Ini sekedar contoh agar hati kita punya pandangan. Nah, pandangan ini ya ilmu yang bermanfaat inilah yang membarasihi lawan hati. Apabila pandangan dan ilmu seperti ini, maka kita selamat. Jadi kada koyo, kada sombong, kada agak dan lain sebagainya. Karena yang hebat bukan kita, yang harap bukan kita. Itu contoh seorang ulama. Maka dari karena itu yang hadir di majelis, yang belajar di pondok pesantren, tuntutlah ilmu sampai engkau merasa bungul. Jangan sampai menuntut ilmu merasa alim. Karena engkau bila menuntut ilmu merasa alim, belum paham lagi, belum mengerti lagi, belum alim lagi. Artinya ilmu nang nyawa dapat itu kada bermanfaat. Nah, kalau sudah seorang ulama memerankan akhlaknya Allah, perannya Allah Ta'ala, dan yang paling penting inya kadada kesah. Dan orang yang merasa kadada kesah, ya kada bekesah-kesah, ya kada bekoyo-koyo, ya kada betampil-tampil. Duduk di warung kayak apa orang warung, duduk di toko kayak apa orang toko. Alami aja. Kada harus di warung bekas bekesah ilmu menampayakan seorang alim gonol nih. Ujung-ujungnya minta gratis kan? Nah, ujung-ujungnya nih, ya kan? Ujung-ujungnya. Kenapa? Karena orang yang mengaku alim pasti ada nang dipintanya. Ada nang dipinta, ya pujian, ya sanjungan, ya kehormat, ngaran rasa seorang alim, lalu berpipinta. Maka bila orang tuh ada mencium tangan, disumpahinya 7 turunan. Inya betagih. Kenapa jadi betagih? Karena merasa ada kelebihan. Yang manakala merasa berisi kelebihan, itulah kada duduk di kehambaan. Tunang alim, nang sugih bang sama. Jangan merasa seorang sugih. Kenapa? Karena seorang hamba. Terus yang Allah kasih dalam hidup ini apa? Memerankan betapa sugihnya Allah, betapa banyaknya harta dan rezeki Allah. Memerankan. Artis kalau di bintang film namanya artis, dalam ilmu agama namanya hamba. Pangkat hamba tinggi, memerankan. Jadi
Orang alim mengenal Allah dengan ilmunya, orang sugih mengenal Allah dengan sugihnya. Diperankannya lah kesugihan Allah, dibantunya fakir dan miskin. Saat itu inya melihat betapa Allah baikan, betapa Allah kasih sayang, memerankan, memainkan, melakonakan. Nah, si sugih ini dalam hati kecil sama artis tadi memerankan, misalnya peran orang sugih. Si artis ini tidak merasa yang dikesahkannya ini dirinya, inya memerankan kisah orang. Si artis yang tahu diri, si hamba yang tahu diri, inya memerankan ini bukan kisah dirinya tapi kisah orang. Nah, ini pandangan dan ini perasaan disebut al-ilmun nafi, pandangan yang menyelamatkan. Itu misal jadi pejabat jangan ada rasa harat hebat, karena bila tegretek rasa harat, rasa hebat, itu ngarannya melampaui batas duduk di kehambaan. Hamba tidak punya apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, itu hamba. Lebih dari itu melampaui batas. Terus kemuliaan, kehebatan yang ada di diri ini apa? Ini memerankan. Jadi hasil dari semua yang ada, hasil mengenal Allah ialah Allah subhanahu wa ta'ala wajib kita yakini dan kita i'tiqadkan bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Untuk sifat 20 mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, kada sama, kada serupa. Cerita yang baharu Allah kada kaitu. Kalau yang baharu ada kisah di atas, Allah kada di atas. Kalau ada baharu cerita di bawah, Allah kada di bawah. Karena sidin mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, sidin kada sama, kada serupa. Nah, yang disebutlah Allah yang mukhalafah ini rahasia. Tidak ada yang tahu kayak apa gerang Allah Ta'ala itu, hanya Allah Ta'ala. Kedadanang bisa mengenal, mengetahui sebenar-benarnya kayak apa Allah Ta'ala tuh, kecuali Allah Ta'ala juga. La ya'lamullaha illallah. Nggak ada yang tahu kayak apa Allah kecuali Allah juga. Kenapa? Karena sidin mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dingaranilah sidin itu sirrun, rahasia. Allah kemudian yang namanya Allah punya segala-galanya, bersifat kesempurnaan, mustahil bersifat kekurangan. Ya Allah, itulah Allah bersifat kesempurnaan, mustahil bersifat kekurangan. Nah, Allah Ta'ala ingin memzahirkan dirinya, cerita dan kisahnya, maka dijadikanlah alam semesta yang dengan bentuk yang bermacam-macam, dari langit, bumi dan isinya di dunia, dari segala kisah di surga dan kenikmatannya semua. Nah, kisah yang akan ditampilkan oleh Allah kisah dirinya sendiri, kadada kisah yang lain. Maka misal dijadikanlah oleh Allah lading, karena kita makhluk mata hanya bisa melihat lading, tapi mata ini kada melihat lawan Allah, karena sidin mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kenapa Allah bikin lading? Allah letakkan di situ sirrun, rahasia. Artinya Allah letakkan di situ kelebihan Allah, kekuasaan Allah. Artinya Allah letakkan kelebihan Allah, Allah letakkan kekuasaan Allah, Allah tampayakan, Allah
jelaskan, Allah nampakkan bahwa inya awabatatatak, inya yaitu Allah awabatatatak. Maka terbukti lading punya sebuah kisah apa di lading? Sirrun hikmatun, ada rahasia yang terkandung di dalam itu lading. Apa itu rahasia? Sebuah cerita tentang apa? Kelebihan Allah. Bagaimana kelebihan Allah di lading itu ada? Apa bentuknya? Bisa batatata. Buktikan, gaya tekan lading, pagat daging. Apa yang terucap? Masya Allah. Melihat kita, memandang kita bahwa benar Allah kuasa. Kawat, karena wajib kita beetikat bukan lading nang maolah pagat. Itu etikat Ahlus Sunnah. Lain lading nang maolah. Terus pagatnya siapa? Yaitulah nampak, jelas, kelihatan. Allah bikin api, Allah adakan di situ rahasia. Apa rahasia ini? Kelebihan. Apa kelebihan ini? Kelebihan Allah, bukan kelebihan api. Apa bentuk kelebihan? Menghanguskan. Siapa yang menghanguskan? Allah. Bukan api yang maulah hangus, tapi Allah dengan gayanya ingin memperlihatkan kisahnya tentang dirinya yang dikisahkan oleh api. Api mengandung rahasia, kelebihan, hikmat dikasih oleh Allah. Lalu dasar bujur, api parakakan ke kertas, hangus kertas. Apakah api yang mengolah kertas? Tidak. Makhluk tidak bisa memberi bekas. Artinya makhluk tidak bisa mengolah. Terus kenapa jadi hangus? Maka ngarannya api punya sir. Api punya keistimewaan, disebut punya karena Allah yang ngasih. Tapi bahasanya bahasa majas, artinya disebut api punya kelebihan, tetap pandangan hati hakikatnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kita punya harta, kita punya rumah, kita jaga, tapi kita sadar semua ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebut kita yang ampunnya karena Allah kasih kepada kita dan disuruh kita menjaga dan memelihara. Dikasih lagi ke obat rahasia, dikasih lagi ke dokter rahasia, dikasih lagi ke beberapa orang rahasia, hingga semua benda yang dijadikan oleh Allah pasti mengandung rahasia, semua tanpa terkecuali. Satu pun nggak ada yang nggak punya rahasia. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Oleh karena itu kalau tahu pucuk-pucukan kayak pucuk pisang nang hirangnya itu nah saged nang apa? Itu ada rahasianya. Rahasia itu maksudnya kelebihan Allah, kekuasaan Allah. Di situ kisah apa yang diperankan. Di lading kita tahu, di api kita tahu. Di obat kita tahu, tapi ada beberapa yang kita bisa kada tahu. Maka orang yang diberitahu akan rahasianya, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Nah, kalau begitu kita pun punya rahasia. Tangan ini bisa mengangkat nasi, bisa mengangkat mikrofon, semua rahasia. Terus yang dimaksud rahasia apa? Kelebihan. Kelebihan itu milik siapa? Milik Allah. Itulah kisah tentang Allah yang punya kelebihan. Kawa mengangkat mikrofon. Siapa yang kawa yang kuasa? Allah, bukan kita. Allah telah menyatakan kisahnya di tangan. Di tangan ini dia menampaikan sirrun, kelebihan yang dia miliki, yang selama ini nggak ada yang tahu kayak apa. Itu kisahnya, kayak apa ceritanya, Allah tampaikan. Maka disebutlah alam semesta ini rahasia yang telah terbuka, bukan tersembunyi lagi. Terbuka, tebilak, terjalak, menempelak, kededa dinding, kededa halal, nampak, nyata, jelas. Apa nama mendinding lagi? Apa nama halang lagi? Api getukakan ke kertas nampak, lading gayatakan ke daging nampak. Apa nama dinding? Semua cerita telah nyata. Seandainya kita terdinding berarti dasar tapi menjana kilauan TV.
siaran jelas, cerita nampak, peran yang dimainkan nampak, toh kenapa melihat TV kada paham. Oleh karena itu Guru Bangil bilang alam ini bagaikan TV yang menyiarkan langsung tentang kisah Allah Ta'ala. Semua cerita terang menunjuk kepada Allah, menunjuk kepada Allah. Mudahan paham. Nah, kalau semuanya kepada Allah, ya udah. Allahu Akbar. Mbahyang kebaikan. Kita memerankan kebaikan. Kebaikan itu haknya Allah, memerankan. Bukan kita yang baik. Bukan. Memerankan. Nah, oleh karena itu kenallah Tuhan yang berhak dan pantas untuk segala-galanya, Tuhan. Adapun dirimu, alla ta'du wa qadraka, jangan kau lampaui batas kedudukanmu sebagai hamba. Apa hamba? Tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Ujar orang Martapura kada iskaya, kada daya apa-apa. Jadi kita tuh karena belum belajar, belum memaham tuh nang lalu kadang-kadang jadi orang alim koyo, jadi orang sugih koyo, jadi orang nang pina bisi kelebihan koyo. Koyo ini lalu kada mau tawaduk, dan mau berandah. Nah, sedangkan orang bahari ilmu nang nyawa kaji ilmu baneh, makin baisi makin berandah. Amunnya kada mau berandah berarti lalawanannya betinggi. Kenapa jadi betinggi? Nang masuk ilmunya kada bermanfaat, ilmu nang masuk kada baguna, malah membahayakan. Nah, oleh karena itu dari kata kenali diri, kau kenal Tuhan. Duduk bujur-bujur di kehambaan, bujur-bujur duduk. Satu, nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa. Jadi santai aja, ngaran orang kada bisi apa-apa. Ngaran kada bisi, santai aja. Datang saruan orang kada ada nama heraninya, santai aja, memang kada bisi apa-apa. Mau diapa, mau dimuliakan, bisi aja dadah. Santai aja muhanya, ya kakak itu juga. Iya kan? Ini pina, wah, udah nih tuan guru. Terus nama heraninya kan datang. Ngol tamu bangsa tuh ajar hantu tamu ada bakal. Gurunum. Apa nang dipinta? Kenapa jadi minta? Karena merasa bahwa seorang punya, sedangkan seorang nggak punya apa-apa. Dulu seorang ulama Habib wali Allah Ta'ala nya kada dikenal panglah. Jadi rombongan maulid ini sudah berdahulu datang di panggung. Siap ada nih Habibnya aja lagi. Ada Habib ini terlambat datang. Jadi orang santai ya. Ruangan sudah hibak. Jadi disuruh orang Habib ini duduk di bawah. Di ujung duduk aja sidin santai. Kada tahu masa orang kada bisi apa-apa. Nah, jadi si rombongan ini juga cengang menghadang siapa? Nang Habibnya udah duduk di bawah jauh. Jadi kada lawas ada nampinando, itu Habibnya jebuhannya. Lalu jar anak buah nih nampinan atuh sidin sido turunan bertahan. Mbak sidin di bawah turunnya gabung rombongan ke situ. Akhirnya maulid kada terpakai panggung. Sidin pang disuruh duduk di sidin kurang nang nya kada tersinggung, kada maanggap, kada perajuan, santai. Tekena kita ini anak ketulahan sekampungan dah. Koyo banar, sombong banar, alim seberapa gerang. Nah, bingung orang kenapa jadi rombongan ke situ. Sekalinya itu jebuhannya tukang patehakan pemimpinnya di situ, bapak kami di atas ini
Lalu ada ulama yang berkata di pojok lain, man tawadha'a rafa'ahullah, barang siapa merendahkan diri, Allah yang mengatur cara memuliakannya. Rombongan turunan ke situ bertahan, terkumpul sebertahan ke situ. Situ apa kasidah, takjub panitia kenapa bakas dari situ. Jadi jar bubuhan rombongan, ini datu kami ketuanya di sini ya Pak. Allah yarham guru Bangil, bilanya ikut haul di Jawa lawan abah guru itu di ujung-ujung duduk sambil melihat ahlak-ahlak orang soleh, santai aja, nyak ada bisi napa-napa tadi pang, lalu santai muha. Jadi maksudnya tuh kada membedakan tah, ada membedakan. Jakanya tuan guru tuh diambili orang bojek umpat, diambili orang bebeca umpat, wajar. Kenapa? Nang kada bisi apa-apa nih syukur juga diambili bebeca. Nih kada. Kenapa cuma bebeca ambilin dah? Buang malnya. Enggak ada. Ada baadep lalu hantu nih. Kada bermanfaat ilmu. Kada berberkat, maka berandah cirinya ilmu padi. Malah jaka orang tuh ambil bebeca bebuat, karena buliknya diantarakan orang bebeca, ada duit bari nang maantarakan tadi pulang. Nah, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik walau seadanya, ahlak pulang. Jaka bahasa Banjar, tukang beca tuh punya rahasia, punya kelebihan sidin milik Allah, berarti kisah Allah nih. Berarti Allah nang maambili kita, Allah nang maatarakan kita. Minta Allah, ini bahasa tauhid nih. Mustahil Tuhan jadi tukang beca. Itu paham sudah, kajiannya bertahun-tahun sudah. Ini maksudku pembicaraan kalimat. Nah, kalau Allah baik lawan kita, kita harus baik lawan Allah. Terus apa nang kita julung? Ya pemberian. Nah terus karena kawa mendatangi Allah, julung lawan sidin ini ya itu tukang beca. Nah, jadi gitu tukang beca. Sudah guru dibari tuan rumah lain, indah lain. Ya, harusnya kayak itu. Kena saruan pulang pian kada diambil guru lah, kada apa-apa, saya kalau pian berjalan sehat jago di situ, anak santai aja, kada tersinggung ada Pak. Kayak itu akhlak. Lalu kada mengalihi orang, kada membebani orang. Ini orang sudah miskin dibebani beban hidup orang. Apalagi nang dijulung ban setum, ban terak. Maka menjaga kita mencoba, bukan mengaku sempurna, mencoba menghimungi orang. Betasnya bawa ngaran bin selesai, kadu sabaa amplokan. Yang penting anaknya bangaran, jangan sampai mengiau anak kada bangaran. Nah, mun hendak menjulung duit silahkan, hadiah mun kada apa-apa, yang penting batasnya. Nah, pernikahan sama, penting urusan di KUA selesai di sana, bawali aja lagi di sini selesai. Yang penting akad nikah selesai, menolongi, menyamani, memudahkan orang. Itu pun kita kadang ngaku sempurna, kita mencoba melayani, menghimungi, membahagiakan orang. Kada usah diberi duit, kada apa-apa. Ikam tahulah, yang penting ikamnya nang nikah selamat sudah. Nah, maka aku nang menikahkan ini tanpa palit juga pahala, palit. Kalau hitung-hitung orang bakal ikam, maaf lah kada merendahkan, menjulung amplop kandal sampai misalnya 7 triliun sekalipun, kededa artinya dibanding aku umpat dapat pahala itu di akhirat. Karena Bapakku merupakan atau membedakan atau merendahkan akhirat, aku disuruh merendahkan dunia. Karena dunia daniyah, dinamakan dunia karena hina, dihina, direndahkan. Allah, maka padilatnya minta belajar betul sekali sama membunuh 70.000. Nah, ya Allah, ujar nang laki sekali lagi 70.000 kali 2. Nah, jadi jernang bini tuntung sudah sekali pulang 70.000 kali 3. Nah, kalau sekali ini kada Yahudi nang mati, aku nang mati aja nang mati. Nah,
artinya kan pahalanya gadok itu bicara betul ya nyar iyalah. Jadi sama kepada guru-guru mengaji yang melajari orang mengaji, kalau si kuitan menjulung amplop golong misalnya misal, nah kebanyakan Pak Haji jangan bilang banyak, kalian telah menghina Al-Quran di hadapan dunia. Sedikit dibanding haraga melajari Al-Quran. Melajari Al-Quran akhirat pahalanya surga dengan 1M kereda apa-apanya 1M. Jadi si nengkuitan tidak merasa membalas, ini hanya hadiah. Si guru tidak menghitung jumlah karena dia telah menikmati upah pahala negeri akhirat. Ini kereda dihitung-hitung. Itu akhlak. Orang bahari melajari Al-Quran yang belajar lalu membawa kaneno apa minyak gas ya. Nah, tanda membantu jurjua mengkadap lampu apa yang dibaca. Membawa benyala lampu semprong aja nih, lampu nang benyala aja. Nah, ya Allah itu si gurunya pun kada mempermasalahkan mau memberi mau kada, mau membawa minyak gas mau kada mempermasalahkan. Kenapa? Upah akhirat telah membutakan pandangan kepada yang lain. Teguh nol akhirat, jauh gonol akhirat. Gonolnya akhirat nang nyata aja dulu tuh. Akhirat tuh kekal, biar halus bendanya tapi kekal. Ada dunia nih biar gonol tapi kada kekal. Selawas-lawasnya ikam menginginkan dunia dan kada hendak terpisah lawan dunia. Ikamnya jangan karas mencintai dunia, dunia kan mendukung lawan hati ikam, fakta ada mendukung. Pada akhirnya akan tapi kayak apa jaharatnya cinta dan kekuatannya, kamu berusaha agar jangan terpisah lawan dunia, jangan terpisah, menimbulkan engken, menimbulkan serakah, simpani dalam lemari, tabung, simpani sebiji-biji kada dalam mengeluarkannya dunia tadi, saking sayangnya lawan dunia. Kita jangan kancang indah terpisah, dunia dengan fakta tidak mendukung cinta kita. Suatu saat dia akan meninggalkan kita. Namun ada satu kenyamanan yang kita indah terpisah, fakta mendukung. Ada mau coba pisah lawan kita. Di mana kenyamanan itu? Di akhirat, bukan di sini. Letakkanlah cinta pada tempatnya. Jangan mengarasi cinta tapi fakta ada mendukung. Nabi lalu berpesan, ahbib masyidda, silahkan kau mencintai dunia dengan segala isinya. Cuma aku berpesan ya Nabi, fakta ada mendukung. Fa innaka mufariquh, kau akan terpisah dengan yang engkau cintai. Nyawa aja nang karas kajong hendak indah terpisah, tapi dunianya faktanya kada mendukung. Nah ada kita indah terpisah dan fakta mendukung. Di mana cinta itu benar-benar bermanfaat, yaitu di negeri akhirat. Dari karena itu walal akhiratu khairun wa abqa. Jadi arti ilmu yang bermanfaat, kenal diri. Lalu tafsirnya huwa ma'rifatullah wa husnul adab baina yadaihi. Dengan sebab adab yang bagus, yaitu jadi hamba ketika berhadapan dengan Tuhan. Arti berhadapan di sini, kita tidak bisa lepas hidup ini dari Tuhan. Kita tidak bisa jauh dan menjauh dari Tuhan. Bergerak digerakkan, berduduk didudukakan, berjalan dijalanakan, berabah dirabahkan. Lalu ulama mengistilahkan kata kau hidup di hadapan Tuhan. Artinya kau tidak bisa pisah dengan Tuhanmu. Kau tidak bisa menjauh daripada Tuhanmu. Kau bergerak digerakkan, kau berdiam didiamkan, kau berjalan dijalankan. Nah, karena Allah dekat, lalu diumpamakan kalimat Arab baina yadaihi. Tinggal orang yang ada di hadapan kita, yang kada jauh dari kita, menggauli, menemani, kada memisahi kita. Apa yang kita bawa? Adab, akhlak. Apa akhlak yang harus kita perankan? Duduklah di kehambaan. Orang yang duduk di kehambaan, Allah suka dan senang.
marah besar Allah ketika orang hendak jadi Tuhan. Loco juga munnya alim mengaku alim lah, mun sugih mengaku sugih, lalu kemudian hendak jadi Tuhan tah anu cukup sikong jeung Firaun yang tertulis ceritanya dalam Al-Quran, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian, aku punya segala-galanya. Ini mengakui, memandang, merasa si ampun diri nang isi kelebihan. Tapi Firaun tuh suah dielangi iblis, belang iblis ngetok lawangnya. Siapa di luar aja Firaun, maka situ Tuhan. Mun situ Tuhan, tahu nang di luar kalah sepatok sudah. Bukainya oleh Firaun lawang masuk. Pengen nyaman sok berdapat bahari itulah. Antara makhluk lawan anu luk Firaun apa kabar nih? Kada undani kada habis pikir jadi iblis. Napa? Undanya tahu lo. Undani nah nakal melawan Tuhan sampai hari ini nah kada pernah berpikir nak jadi Tuhan. Nyo tahu kisah undani nak kada habis pikir, kada kekaruan guling, kada kekaruan makan nyawa. Unda dapat kabar di WA bahwa nyawa mengaku Tuhan. Undani anak betakon alasannya apa? Nyawa betanding ilmu lon unda kerja apa-apanya. Kita betanding kepahlawanan, ayo kumpulkan je iblis seluruh kerajaan nyawa nang ahli-ahlinya, nyawa juga tukang sihir nyawa. Unda kada perlu turun, unda iblis anak buah unda setan gini unda kirim, habis nyawa ni berataan kerja apa-apanya. Jadi bang unda bingung je iblis nang nyawa mengaku Tuhan tuh alasannya apa? Berpikir Firaun asa bujur aja Firaun. Mbak logikanya kada masuk, lalu mengaku Tuhan alasan dedak. Sudah mulai bimbang antara membujurakan lawan kada, lalu minta pendapat lawan penasehat Haman. Nah Haman, wahai Tuan Raja, ada apa? Aku bingung. Untung Haman ini kada locok. Haman kan bawahannya Firaun, kada wani bepender apa-apa. Jahannya nang udah sederajat aja, aku bingung nih Firaun. Kok Tuhan bisa bingung? Jahannya Haman nih locok nah. Nih orang berdiam aja. Dia ada apa? Ini nah mujur juga kawan dan nih mengaku jadi Tuhan nih nah. Ya udah hendak baampeh ngaku jadi Tuhan karena unda lon iblis ya kada ada apa-apanya. Amon pian baampeh, gengsi biar. Sudah terucap-ucap, orang menghormati sudah sebertahan. Hakun lapian kehilangan martabat, hakun lapian kada diherani orang lagi. Pian dia pada orang mululu, pelan-pelan, kada ada bisi pendirian. Kepikiran, ujur pulang. Nah ini penasehat nang menjerumuskan nek. Akhirnya ancang pulang jadi Tuhan. Nah ada apa-apa kita tuan guru nih lah, bila pinakoyo sombong apalagi mengaku harap kalau dielangi iblis, aku takutan kalau dielanginya oleh iblis. Apa jawaban tuh aja nang sugi-sugi nang koyo-koyo nang somosok kalau belang iblis, maka iblisnya alim juga. Assalamualaikum. Ayo nyawa mengaku sugih suahkan jejak surga di iblis. Iblis suah mulang bulik di surga. Zaman nang hatan imbah kada mau sujud benar diusir dari surga. Itu pun masih sawat masuk menyelinap lewat ular, bermasuk ke dalam parut ular karena ular masih keluar masuk bebas. Hah? Nyawa di siapa gerang iblis ngaku sugih unda suah di surga, bahkan nang alim-alim nang koyo-koyo. Seberapa kealiman nyawa dosen koyo unda jer iblis, tahulah unda dosennya para malaikat.
Malaikat tu murid dasarnya. Di langit pertama unda maajar, di langit kedua unda maajar. Iblis pernah jadi guru, cumanya kada suah mengaji Nur Muhammad itu Jiblis tuh. Kada mengaji sabab, kada mengaji rahasia. Jangan mengaji rahasia. Di dalam diri Nabi Adam ada sir, ada kelebihan yang Allah kasih yang harus dihargai. Kelebihan masing-masing ada. Maka karena itu orang yang beriman, orang yang menghargai orang lain. Karena di awak orang lain ini ada sir yang diberi oleh Allah dengan kelebihan masing-masing. Jangan kau hina siapapun, apalagi orang itu Islam. Karena sesungguhnya martabat orang Islam lebih tinggi daripada martabat Baitullah. Baitullah nggak boleh dihina dan direndahkan, apalagi orang Islam. Orang Islam yang maksiat, ya Allah, apakah kami perlu hinakan? Jangan kau hinakan. Yang kau ucapkan hanya salahkan, tapi belum tentu mereka hina dari diri. Mereka memang salah, tapi belum tentu mereka hina dari kita. Loh, bisa jadi kita yang lebih hina dari mereka. Kita kadang-kadang melampaui batas, orang berbuat dosa menghina, mahapak, merendahkan. Nggak tahu pang pada seorang hina pada orang lain. Inya mungkin minum minuman keras, ada seorang sombong, ria, takabur, engken, penyambatan, menyerapot. Seorang lima inya sebuting jahat seorang pada inya. Kenapa harus menghina orang daripada seorang? Harusnya menghina diri lebih daripada menghina orang. Hargai, karena setiap benda punya sir, punya rahasia, punya kelebihan. Ada di Banyu nih ada kelebihan, hargai. Minum baras ada kelebihan, makan. Karena Allah dengan caranya begitu mendekati hambanya. Allah dengan caranya begitu Allah mendekati hambanya. Allah dekat dengan hambanya. Segala keperluan kebutuhan kita sudah nampak dan jelas. Nah itu. Jadi husnul adab baina yadaih melahirkan ma'rifatullah, lalu memuliakan Allah, membesarkan Tuhan, menuhankan Tuhan. Kenapa? Inya sudah jadi hamba. Hamba ini dua aja. Satu, jangan merasa harap, itu hamba. Nang kedua, jangan mahandaki dan maatur. Kita menggiring kehendak Allah dan diatur, itulah hamba. Hamba itu diatur, bukan ngatur. Hamba itu mengerti, bukan Tuhan yang disuruh ngerti. Hamba itu satu, nggak punya apa-apa, sedikit pun nang sugih kada merasa, nang alim kada merasa, semua selesai hamba. Nang kedua, bila baka hendak jangan mengarasi, sadar-sadar seorang mau usul boleh, tapi mengatur jangan. Tuhan, apa Tuhan ada singgah bulan? Lawasnya dah ulun berdoa, berduha jam 9, 10 tahun dah Tuhan sing sugihan. Kataran ayam tersandalan. Ya pakai sahnya nih Tuhan. Tuhan diaturnya. Tuhan diaturnya. Kadaka itu hamba. Silahkan ngusul, tapi belajar menerima, belajar mengerti, belajar memahami. Seorang hamba diatur, bukan mengatur. Seorang hamba mengerti, bukan minta dimengerti. Itu hamba. Tapi tetap berusaha, cuma kadang mengarasi. Garing, obat. Bila ada sing ampihan, giringi. Apa arti menggiring? Belajar mengerti. Kayak apa cara mengerti? Pandang bahwasanya garing pasti mengandung kebaikan dan hikmat. Lalu mbak memandang pasti ada kebaikan, ada hikmat, lalu menggiring. Menggiring artinya menerima. Arti menerima kada lagi mehual. Arti kada mehual kada menganggap kada bagus, bahwa di dalam garingnya ada bagusnya, lalu hati mau menerima. Itu arti menggiring. Itu lalu melahirkan menerima. Kadang-kadang saking menerima melahirkan menikmati. Saking menikmati terucaplah kata di mulut orang saleh, marhaban ahlan wa sahla, marhaban bisyi'aris salihin. Ketika datang bala musibah dalam hidup mereka, selamat datang, atributnya orang saleh. Makasih ya Allah, kau berikan kami seragam khusus orang saleh. Seragam khusus orang saleh, bala dan musibah. Kenapa? Karena di dalam bala, di dalam musibah, Tuhan mau mendidik nafsu.
Tuhan mau mendidik nafsu. Kalau seandainya dikasih terus kehendak nafsu manja dan ngalih maampihi, sama kekanakan yang bila sudah menyusu dari lahir 2 tahun harus di stop balangannya, karena bila kada di stop harus menerus menyusu. Lalu apabila 2 tahun 3 tahun 4 tahun masih menyusu, melahirkan kekanakan itu bebungulan, apalagi sampai 10 tahun masih menyusu, nyata bungulnya orang bahari tak. Lalu diusahakan oleh orang bahari macam-macam cara, ya kapur, ya Allah, ya lombok parawit, ya macam-macam. Malamnya kan ingat membasuh, abahnya mengucap pada wassalam lagi. Kenapa nanya susu ikan padas kayak ini? Ada susu wah kok malah saya susu sepadas parawit, kedingat membasuh. Ada minyak anginnya, macam-macam cara lah. Karena nang kayak itu nafsu katifli, nafsu Tuhan kalau iih terus menyamani terus ngalih karena mampi ngalih, lalu turun bala agar kita membimbing lawan nafsu untuk belajar mengerti. Jangan menghendaki aja, harus jadi aja, harus ada aja tuh kekanakan nang kayak itu tuh. Bila bakahandak harus jadi, bila bakahandak harus ada, itu kekanakan. Nang bilanya ke toko mawa kanakan camuh tuh kuitan dah, ya dah camuh, apalagi ke toko mainan, nah nyak kekanakan ya kayak itu kekanakan dalas begulungnya di muka toko tukarakan jinya. Bila ada menukalakan jinya ulun cucuy rumah cuculnya rumah kekanakan ya Allah. Nah nafsu seperti itu kalau kada dididik untuk pada akhir dan masanya ditolak ya kan. Kedua, mereka menganggap itu atribut orang soleh. Yang kedua, mereka menganggap ini adalah satu manfaat luar biasa. Datang bala, mereka berarti memahami ini pelajaran cara berpisah. Ini pelajaran cara berpisah. Ngerti gak? Paham gak? Saat sugih pang kada sugih lagi, saat sehat pang garing terpisah sehat. Saat itu apakah hatinya kencang tetap memilih sehat, ataukah hatinya mengerti terpisah sehat, menerima datangnya sakit, mengerti lawan sakit, bahwa sakit pasti ada baiknya. Garing, ya Allah makasih kau garing, pasti ada hikmatnya, pasti ada baiknya, pasti. Terus hendak kasugih, hendak sehat, ada hendaknya ini, hendaknya mengerti lawan garing, itu hendaknya. Terus apakah dengan sebab kada hendak sehat lagi lalu kada bawa obat, pun duitnya ada obat, kenapa jadi bawa obat? Maka kada hendak sehat juga disuruh, hanya semata Allah karenanya, bukan karena kepentingan pribadi. Pribadi tidak menginginkan sehat, semua karena apa jadi bawa obat? Imtithalan lil amri, sebatas menjunjung perintah Allah. Sehari di rumah sakit senang karena nggak ada masalah, garing bukan masalah lagi. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari nyantai dalam ibadat. Ibadatnya apa? Ngerti garing, memahami garing, memandang garing ada hikmat dan baiknya. Duit kada ada lagi, bulik yang begana di rumah sakit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kada nyuruh orang kada mampu untuk berbuat, bulik. Udah di rumah berurutan, di rumah ya bajajapayan atau minum obat-obat nang apa alami aja, memang duitnya kededah ya Pak. Terus garing bertambah sampai menjelang mati. Kenapa? Kenapa? Dia tidak apa-apa, terpisah sehat saat itu. Nah, lawan sehat terpisah kada apa-apa, ngajar pang sudah. Lawan pujian orang menghina datang terpisah pujian kada apa-apa. Nanti beguna paham terhadap garing,
paham terhadap hinaan, paham dengan dunia yang semakin hari berkurang, apalagi tuha tuh berkurang, wa man nu'ammirhu nunakkis fil khalqi, berkurang, tapi paham begunanya, paham ini nah, begunanya, mengerti ini begunanya di mana? Saat napas terakhir ketika cinta harus memilih. Mudahan kita saat ajal datang menjemput, kita mau berpisah dengan kenyamanan dunia, karena detik itu menentukan husnul khatimah apa su'ul khatimah. Cinta di saat itu harus memilih. Kalau terbiasa terpisah, sehat, sabar, ngerti, ini berfungsi kena ketika ajal datang menjemput, berfungsi. Terpisah lawan pujian, anu sandal kah hilang, ayam kah hilang, ya sudah kada apa-apa, mudahan ada jagantinya, mudahan berkah, mudahan ada hikmatnya. Belajar menerima hilang, ini pelajaran kecil, karena nanti ajal datang menjemput, pelajaran yang kada kawa diulang-ulang. Bila salah memilih, salah selama-lamanya. Bila bujur memilih, bujur selama-lamanya. Barang siapa ingin berjumpa Allah, Allah suka berjumpa inya. Bila inya kada ketuju berjumpa Allah, Allah pun kada ketuju berjumpa. Ketika inya kada terima berpisah dengan kenikmatan dunia, kada terima, berarti kada hakun mati, berarti kada hakun bertamu Tuhan, kada terima, karena terbiasa bahwa bila garing hendak sehat, indah terpisah, sehat tupang segala-galanya, sehat tupang segala-galanya, sehat tupang segala-galanya, berpikir hari esok harus sehat tupang segala-galanya, tidak terima berpisah sehat. Ini orang saat mati kemungkinan besar dia tidak terima berpisah dengan segala-galanya. Kala itu dia telah menjatuhkan cinta bukan pada tempatnya, yaitu memilih Ini sebab kenapa bala datang bagi orang saleh, orang-orang wali adalah mereka gembira karena mereka dapat kesempatan latihan untuk memahami arti cinta dan perpisahan. Ahbib masyita fa innaka mufariquh. Silahkan kau cintai di sini kenikmatan indah terpisah, tapi hatimu nang kencang indah terpisah. Fakta kada mendukung. Kalau ajal datang menjemput, kau disuruh memilih ini apa akhirat. Hari itu mudah-mudahan kita memilih, ya Allah, hamba ridha berpisah dengan kenyamanan dunia, hamba ridha memilih akhirat. Artinya kita pas garing, pas tuha, mudah-mudahan ada kata yang terucap, ada pikiran yang keluar. Ya Allah, ulun banyak dosa, ampuni ulun ya Allah. Ya Allah, ulun banyak dosa, ampuni ulun ya Allah. Mudahan kalimat itu, amalan itu, pikiran itu, kita kada mikirkan lagi kesugihan, kita kada mikirkan lagi kelezatan dunia, kita kadang mikirkan lagi kenyamanan dunia. Yang kita pikirkan, ya Allah, ulun banyak dosa, ampuni ulun. Ya Allah, ulun banyak dosa, ampuni ulun. Pian mau jam memaafkan kesalahan ulun. Gonol dosa ulun, gonol lagi kumpang keampunan pian. Kayak apapun gonolnya parang, tetap gonol kumpang. Hambamu yakin kau mau mengampuni, karena ulun hendak bulik. Kalimat ini akan membantu kita untuk mencoba mencintai akhirat. Mencintai, ada terpikir bahwa kita cagar bulik, ada terpikir cagar ke negeri akhirat yang selama ini seumur-umur aur indah terpisah lawan nyaman aja, indah terpisah lawan nyaman aja, indah terpisah lawan nyaman aja, ada pernah terpikir nang kita karasi indah terpisah bakal memisahi kita dan kita akan kembali ke alam akhirat. Ada terpikir, nah udah mulailah dengan istighfar, minta ampun, apalagi masa Tuhan ampuni ulun, ampuni ulun, ampuni ulun, ulun banyak dosa. Orang yang mikirkan ini mudah-mudahan membantuinya untuk menumbuhkan pikiran bahwa aku akan bulik, aku akan bulik, aku banyak dosa agar Allah ampuni dosaku, aku banyak kesalahan agar Allah ampuni kesalahan. Yang selama dulu masa anu hendak sugih, hendak terpisah, hendak sugih, hendak terpisah, hendak nyaman, hendak terpisah, hendak penampilan, hendak terpisah, itu aja yang dipikirkan. Nah sekarang paling kada masa sudah Tuhan, ya Allah, hamba minta ampun, banyak panar dosa. Kalimat itu ada inguh akhiratnya. Kalimat itu ada sebuah pemikiran yang dipengaruhi oleh akhirat, karena sadar bahwa kita akan bulik.
Nah, orang yang telah sadar ada akhirat dan cagar bulik serta terpikir banyak dosa lalu meminta ampun, rasa itu, pandangan itu, itulah ilmu yang bermanfaat. Karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mampu melepas, meninggalkan, tidak mencintai dunia dan memilih, mengutamakan, mencintai akhirat. Orang yang telah terpikir akan bulik, itu berarti inguh ilmu bermanfaat sudah masuk dalam hatinya, sudah ada hadir dalam pikirannya. Moga-moga Allah berikan taufik hidayah kepada kita untuk seperti itu. Karena kita hakun ataupun kada bulik, mau ataupun kada bulik, kita tetap bulik. Harusnya kita berpikir, setidak-tidaknya yang kita pikirkan, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Itu paling kada pemikiran yang muncul atas kesadaran kita cagar bulik. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, yakinkan mati itu pasti datang, karena satu, kau bukan orang pertama yang mati. Seandainya kau orang pertama, orang kada denang matian sebelumnya, boleh berpikir bujuran juakah mati itu, bujuran juakah mati itu, karena mati belum ada. Tapi berapa banyak sudah orang nang mati, kau bukan orang pertama yang mati. Kedua, antaramu dengan Nabi Adam yang tersisa hanya kamu. Abah meninggal, kai sudah kedada, datuk pun telah tiada. Sekarang tunggu giliranmu. Dari Nabi Adam sampai ke abahmu semua telah tiada, tinggal menunggu giliran seorang aja lagi. Paling kada terpikir unda cagar bulik, yang unda bawa dosa, unda kada berharap apa-apa, mudahan Allah ampuni. Yang selama ini mungkin kita sibuk berkecimpung memikirkan kenyamanan dunia, pagi berangkat sore pulang malam berhitung, pagi berangkat sore bulik malam berhitung, kada pernah terpikir unda cagar bulik. Hakun kada hakun tetap bulik, mau kada mau tetap bulik, mun magun tetap bulik. Pikirkan walau hanya sekecil debu yang kita masuk pikiran, yaitu kita punya dosa. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita seumur hidup berkat kita hadir di majelis, berbuat kebaikan, menolongi orang lain, menghargai orang lain, bahkan kita menghargai makhluk Allah, menyayangi binatang-binatang Allah yang dijadikan Allah. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang mungkin menurut kita tidak ada harganya, mudah-mudahan kebaikan itu menyebabkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.